Media Vietnam gembira Indonesia yang diterpa badai cedera jelang kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, ada 4 pemain inti timnas Indonesia yang kini diterpa cedera. Kelima pemain itu adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh. Tayal Sohavean menyebut Sintayong dibuat khawatir dengan kondisi skuadnya saat ini. Padahal timnas Indonesia sendiri dinanti jadwal pertandingan padat ke depannya. Terdekat, mereka akan melakoni 2 laga di babak kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Tim Indonesia menghadapi bencana yang membuat pelatih Sintayong khawatir sebelum bertanding dengan timnas Vietnam, tulis Sohavean. Timnas Indonesia berisiko kehilangan sederet pilarnya saat memasuki kualifikasi Piala Dunia. Sintayong dibuat pusing karena banyak pemain kuncinya yang cedera, lanjut Soha. Pada babak kedua kualifikasi ini, timnas Indonesia juga segrup dengan Vietnam. Tetapi pertemuan kedua tim baru akan terjadi pada 21 Maret 2024. Media Vietnam ragu Sintayong bakal tetap latih timnas Indonesia usai babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam, The Tao, melihat kemungkinan besar Sintayong takkan diperpanjang oleh PSSI. Secara ranking FIFA, Sintayong berhasil membuktikan bahwa ia adalah pelatih hebat. Namun secara gelar sayangnya ia belum memberikan apapun kepada timnas Indonesia. Media Vietnam pun melihat hal tersebut sebagai salah satu alasan mengapa kontrak Sintayong bisa saja tak diperpanjang. Terlebih The Tao menyadari bahwa sudah ada 2 klub di Liga 1 Indonesia yang tertarik merekrut Sintayong, yakni Persis Solo dan PSIS Semarang. Ahli strategi Korea itu mungkin akan meninggalkan timnas Indonesia setelah bertahun-tahun bergabung, bunyi pernyataan The Tao. Banyak klub Indonesia yang sangat menginginkan tanda tangan Sintayong, lanjut media Vietnam tersebut. Menarik tentunya melihat apakah Sintayong benar-benar akan pergi atau justru tetap bertahan di timnas Indonesia. Ini penyebab Wilber Jardim pilih perkuat timnas Indonesia ketimbang Brasil. Sebenarnya peluang Wilber Jardim memperkuat Brasil sejatinya masih terbuka mengingat ia mentas bersama klub raksasa Brasil Sao Paulo U17. Dalam pengakuannya, Wilber Jardim memilih Indonesia karena kesempatan tampil di Piala Dunia U17 2023. Ia pun bangga bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang besar. Tidak tahu juga ada yang panggil saya buat main di Piala Dunia U17. Saya mau main di Piala Dunia, kata Wilber Halim Jardim. Pemain 16 tahun itu mengatakan atmosfer sepak bola Indonesia juga bagus untuk pemain muda. Ia menilai animo masyarakat Indonesia dengan sepak bola cukup besar. Wilber Jardim menambahkan, ia tidak asing dengan Indonesia, sebab ia pernah tinggal di Indonesia meskipun hanya beberapa saat saja. Waktu kecil saya di Indonesia, ibu saya dari Indonesia juga, lanjut Wilber Jardim. Wilber Jardim sendiri digadang-gadang masuk skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia 2023. Sandy Walsh bocorkan misi terselubung Jordi Amat di timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Jordi Amat menjadi bagian dari program naturalisasi timnas Indonesia. Meski belum genap setahun, kedua pemain ini telah memberikan kontribusi nyata kepada timnas Indonesia. Mereka berhasil membantu timnas Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlepas dari hal tersebut, Sandy Walsh membocorkan salah satu misi terselubung Jordi Amat di timnas Indonesia. Dalam wawancara di podcast Sport 77, Sandy Walsh menyebut kalau Jordi Amat akan membantu pemain muda untuk berkembang lebih baik. Kami sering membicarakan timnas Indonesia dan anak-anak muda di timnas untuk mencari caranya membantu mereka berkembang lebih baik, ujar Sandy Walsh. Menurut Sandy, dalam tubuh timnas Indonesia, pemain muda saat ini yang berpotensi memiliki karier cemerlang yakni Rizky Ridho dan Arhan Fikri. Apakah ini efek dari Jordi Amat yang disebut-sebut turut membantu perkembangan pemain muda di timnas Indonesia? Keuntungan timnas Indonesia saat Sintayong jadi penasihat Seongnam. Sintayong telah bergabung kembali dengan mantan timnya Seongnam FC sebagai penasehat klub. Ini merupakan langkah penting dalam karirnya. Sintayong akan memegang peran penasehat dalam klub K-League 2 ini dengan fokus pada pengelolaan pemain.
Meskipun pendapat terbagi tentang penunjukan Shin Tae-yong sebagai penasehat klub, nyatanya keputusan ini memiliki sisi positifnya. Selain manfaat yang diberikan kepada Seongnam, kehadiran Shin Tae-yong juga dapat memberikan keuntungan bagi sepak bola Indonesia. Kehadirannya sebagai penasehat klub Seongnam membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan transfer pengetahuan, pengalaman berharga, sampai peluang abroad terbuka lebar. Keberhasilan ini adalah bukti konkret bahwa Shin Tae-yong memiliki kemampuan untuk mengembangkan bakat pemain dari Indonesia dan membantu mereka mencapai prestasi tinggi di level internasional. Frank Wormoed cegah timnas Indonesia U17 beruji coba lawan Jerman. Pelatih Bima Sakti mengaku sebetulnya sudah ada rencana menggelar laga uji coba melawan timnas Jerman U17. Usut punya usut, ternyata batalnya laga itu karena Frank Wormoed. Bima mengatakan ada pertimbangan khusus dari Wormoed yang membuat timnya batal melawan Jerman U17. Sebab tim pelatih menilai Iqbal Gwijangge dan kolega lebih tepat melawan klub-klub di sana. Ini ada banyak masukan terutama dari Coach Frank ke kita. Coach Frank ada pertimbangan lain dan kami menerima, memang benar masukan dia kami pahami dan mengerti, kata Bima Sakti. Makanya kami tidak ambil uji coba dengan tim nasional Jerman, sambung Bima. Lebih lanjut Bima mengatakan Wormoed punya kedekatan dengan pelatih-pelatih klub di Jerman. Jadi, pihaknya lebih leluasa melakukan komunikasi dengan pelatih lawan terkait pola uji coba yang diharapkan.